Ada sesuatu yang sangat aneh yang terjadi di 12 titik yang tersebar di seluruh bumi. The Vile Vortices, seperti kata orang-orang atau vortex jahat, adalah titik-titik menyeramkan di atas Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, dan Kutub Utara dan Selatan, di mana kekuatan-kekuatan aneh tampaknya mengambil alih. Kamu mungkin pernah mendengar yang paling terkenal, segitiga Bermuda. Dipercaya bahwa lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat terbang menghilang secara misterius di daerah ini yang terletak di antara Florida, Bermuda, dan Puerto Rico. Namun yang tidak disadari oleh kebanyakan orang adalah bahwa segitiga Bermuda sebenarnya memiliki 11 saudara kandung, dan tempat-tempat lain ini bisa jadi lebih mengerikan. Mari kita mulai dengan Mohenjo-daro. Ini adalah sebuah kota yang berkembang pesat yang terletak di wilayah yang sekarang disebut Pakistan. Dibangun sekitar 2500 tahun sebelum Masehi, pusat kota ini pernah menjadi rumah bagi sekitar 40.000 orang. Namun, tiba-tiba orang-orang meninggalkannya pada tahun 1700 sebelum Masehi. Pada tahun 1940-an, seorang arkeolog menemukan 39 kerangka manusia di situs tersebut yang memicu teori bahwa kota ini pernah diinvasi oleh peradaban lain. Namun sejujurnya, sulit untuk memastikannya, karena arkeologi tidak benar-benar menjelaskan kehancuran kota itu yang tiba-tiba atau hilangnya penduduknya. Maka muncullah banyak teori aneh. Salah satunya membahas tentang ras luar angkasa kuno yang mungkin pernah tinggal di sana dan angin jahat yang menyapu kota. Kota kuno lain yang memiliki misteri serupa adalah Zimbabwe Raya. Pembangunannya dimulai pada abad ke-11 dan pada puncaknya, kota ini menampung hingga 18.000 orang. Namun karena alasan yang mungkin tidak akan pernah kita pahami sepenuhnya, kota ini ditinggalkan pada abad ke-15. Para arkeolog sangat tertarik dengan tempat ini dan saat itulah keadaan menjadi semakin aneh. Mereka menemukan 8 ekor burung ini yang kini disebut burung Zimbabwe. Patung-patung batu soapstone ini ditemukan duduk di atas tiang-tiang batu yang tingginya lebih dari 90 cm. Tidak ada benda semacam ini yang pernah ditemukan di tempat lain dan maknanya masih menjadi misteri. Beberapa orang berpikir bahwa setiap burung mewakili seorang raja baru. Namun teori lain mengatakan bahwa itu adalah hewan purba yang sangat disayang oleh orang-orang yang tinggal di sana. Menambah misterinya, ada legenda setempat yang membahas tentang seorang pria aneh bertubuh pendek yang kadang-kadang terlihat berkeliaran, tapi dia selalu menghilang sebelum ada yang mendekat. Lalu ada Pulau Paskah, salah satu dari 12 Vile Vortices. Pulau ini terletak di Samudra Pasifik bagian timur dan terkenal dengan hampir 1.000 patung raksasa yang disebut Moai. Kita masih belum tahu apa artinya atau bagaimana patung-patung itu dibuat. Beberapa di antaranya memiliki tinggi hampir 9 meter dan beratnya mencapai 80 ton. Saat ini tidak akan sulit untuk memindahkan dan mengukir patung-patung ini. Tapi yang kita bahas di sini adalah periode antara tahun 1100 sampai 1680. Jadi, tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana mereka melakukannya. Beberapa ahli percaya bahwa patung-patung ini dibawa melintasi pulau, sementara yang lain berpikir bahwa patung-patung ini didorong dengan rol kayu. Namun teori yang paling aneh menyatakan bahwa makhluk luar angkasa ikut terlibat. Aljazair adalah negeri yang kaya akan misteri kuno, dan salah satu yang paling menarik adalah sesuatu yang disebut The Jedars. Ini adalah 13 monumen dengan dasar batu persegi dan gundukan bersudut yang dibangun antara abad ke-4 dan ke-7. Tapi bagian yang anehnya adalah tidak ada yang tahu tujuannya. Salah satunya memiliki tulisan dalam bahasa Latin, namun sudah sangat usang sehingga pesannya hampir mustahil untuk dibaca. Dugaan terbaik sejauh ini adalah bahwa monumen-monumen ini mungkin adalah makam keluarga kerajaan, meskipun tidak ada yang tahu persis siapa yang seharusnya dimakamkan di sana. Yang kita tahu adalah bahwa ada banyak mitos yang berkaitan dengan peristiwa hilang yang aneh di wilayah ini. Tempat misterius berikutnya terletak di selatan Tokyo, di Samudra Pasifik, dan disebut Segitiga Naga. Nama yang terdengar tidak asing ya. Ya, sama seperti Segitiga Bermuda, daerah ini dikenal dengan kejadian hilangnya pesawat dan kapal secara aneh. Salah satu kisah yang paling mengerikan terjadi pada tahun 1945 ketika sebuah pesawat diduga menghilang.
Pilot diduga mengirim transmisi radio tepat sebelum pesawat menghilang, mengklaim bahwa ada sesuatu yang aneh yang terjadi di langit, seperti ada bukaan atau semacamnya. Meskipun kisah ini jelas menakutkan, kebenaran di baliknya dan banyak legenda segitiga naga lainnya masih diperdebatkan. Jika kamu mengetik gunung berapi Hamakulia di Google Earth, kamu akan menemukan bahwa gunung ini terletak di cincin api Hawaii. Namun, tempat ini begitu penuh misteri sehingga sulit untuk menemukan banyak informasi tentangnya. Beberapa legenda mengatakan bahwa energi listrik yang tidak biasa terdeteksi di daerah tersebut, dan bahkan ada cerita tentang seorang saksi mata yang mengaku melihat sebuah pesawat yang terbang di atasnya menghilang dari radar. Tempat menakutkan lainnya adalah anomali Atlantik Selatan, yang merupakan area di bumi di mana radiasi alami mengalir di luar kendali. Meskipun hal ini tidak memengaruhi kehidupan kita sehari-hari di permukaan, namun memiliki dampak yang cukup besar pada atmosfer bumi. Radiasi di sana sangat kuat, sehingga bisa melumpuhkan komputer di dalam pesawat ruang angkasa dan mengganggu data yang dikumpulkan oleh satelit yang melewati area tersebut. Untuk mengatasinya, para ahli harus menambahkan perisai tambahan pada Stasiun Luar Angkasa Internasional. Anomali Atlantik Selatan juga terkait dengan peristiwa aneh yang dialami para astronot yang disebut fenomena visual sinar kosmik. Mereka melaporkan melihat kilatan cahaya acak atau bintang jatuh di luar angkasa, tapi itu semua hanyalah ilusi. Dari radiasi liar hingga aktivitas seismik yang aneh, cekungan Wharton di Samudra Hindia adalah tempat yang dikenal dengan peristiwa tektonik yang tidak biasa. Pada bulan April tahun 2012, gempa bumi besar berkekuatan 8,6 skala Richter menghantam wilayah ini. Ini dianggap sebagai gempa bumi intralempeng terbesar yang pernah tercatat, yang berarti terjadi di dalam lempeng tektonik dan bukan di perbatasannya. Hal ini menarik perhatian para ilmuwan, yang sekarang berspekulasi bahwa wilayah tersebut mungkin membentuk batas baru antara lempeng Australia dan India. Namun, untuk saat ini semua masih menjadi misteri besar. Sekarang mari kita menuju ke Samudra Pasifik, lebih tepatnya lagi ke Palung New Hebrides. Palung bawah laut ini memiliki panjang sekitar 1.200 km dan lebar 70 km. Palung ini terbentuk ketika lempeng Australia bergeser ke bawah lempeng New Hebrides. Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu tempat paling menyeramkan dan terdalam di lautan. Bahaya tidak hanya terjadi di laut dalam, karena palung ini telah terhubung dengan beberapa gempa bumi yang berdampak pada Kaledonia Baru dan Vanuatu. Daerah ini juga memiliki beberapa fitur aneh. Misalnya, ketika para ilmuwan menjelajahinya, mereka tidak menemukan satupun ikan grenadir di sana. Ikan ini adalah salah satu makhluk laut dalam yang paling umum yang bisa kamu lihat di palung-palung di sekitar Pasifik. Jadi, kenapa tidak ada di sekitar Palung New Hebrides? Mungkin ikan-ikan ini tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Dua foil vortex terakhir adalah kutub utara dan kutub selatan. Keduanya berada di ujung yang berlawanan dari planet kita, tapi keduanya memiliki satu kesamaan, peristiwa hilang yang aneh. Salah satu kisah paling terkenal dari kutub utara terjadi pada tahun 1897. 3 penjelajah pemberani memulai perjalanan untuk mencapai kutub utara dengan menggunakan balon udara. Tapi mereka tidak pernah menyelesaikan misi mereka. Hilangnya mereka secara misterius tetap menjadi salah satu misteri yang belum terpecahkan dan paling menarik dalam sejarah penjelajahan kutub utara. Kutub selatan juga dikenal dengan misteri yang sama. Dipercaya bahwa ratusan orang mungkin terkubur di bawah salju dan es di benua terdingin di bumi ini. Bahkan, dengan semua kemajuan teknologi dan pengetahuan, kutub selatan masih sangat berbahaya bagi siapapun yang menjelajah ke sana. Suhu bisa turun hingga hampir minus 90 derajat Celcius, dan kekuatan angin bisa mencapai 322 km per jam. Dan itu sudah cukup menjadi alasan untuk menjauh. Setelah kamu mengenal 12 foil vortex, aku akan memberitahu sesuatu yang lebih aneh lagi. Jika melihat peta, kamu akan menyadari bahwa tempat-tempat ini terletak sedemikian rupa sehingga terlihat sangat mirip di seluruh dunia. Inilah bagian anehnya. Jika kamu menghubungkan titik-titik di mana peristiwa yang tidak dapat dijelaskan ini terjadi, kamu akan mendapatkan bentuk geometris ikosahedron. Ini bisa jadi hanya kebetulan, tapi fakta bahwa titik-titik misterius ini sesuai dengan bentuk ini membuatnya semakin menarik.
Dinding air setinggi 4 lantai atau 17 meter yang hanya naik sekali dalam 1300 tahun tercatat di lepas pantai barat Kanada. Beberapa orang menyalahkan ombak seperti ini sebagai penyebab hilangnya kapal di segitiga Bermuda. Gelombang raksasa bisa menjadi cukup kuat untuk menenggelamkan kapal kontainer dan anjungan minyak. Monster air Kanada tidak melukai siapapun, tetapi memang menjadi sensasi. Sepertinya kita akan melihat gelombang raksasa yang lebih tinggi dan lebih kuat lagi di masa depan. Tim Marine Labs, perusahaan yang mengoperasikan pelampung yang terjebak dalam gelombang Ucluelet, tidak bisa mempercayai data yang mereka lihat. Sebuah kekuatan besar muncul tiba-tiba, menarik pelampung ke bawah, lalu mengirimnya ke puncak sebelum membawanya lebih dalam lagi. Mereka mengira itu pasti gelombang raksasa, jadi mereka mengirim data ke seorang ilmuwan di University of Victoria yang berspesialisasi dalam gelombang-gelombang indah ini. Mereka menganalisis data dan mengkonfirmasi bahwa itu memang bukan kesalahan teknis. Gelombang tersebut secara resmi menjadi gelombang raksasa paling ekstrem yang pernah tercatat secara resmi karena tingginya 3 kali lipat dari ombak di sekitarnya. Para pelaut telah melaporkan melihat ombak raksasa yang muncul secara tiba-tiba selama berabad-abad, tetapi tidak ada yang benar-benar mempercayainya. Pada tahun 1826, seorang ilmuwan dan perwira Angkatan Laut Prancis melintasi Samudra Hindia dengan kapalnya Astrolabe. Mereka mengalami badai yang dahsyat dan melihat beberapa ombak setinggi lebih dari 30 meter. Itu hampir setinggi gedung bertingkat 10. Kru kapal kehilangan salah satu anggotanya, tapi mereka berempat, termasuk kapten kapal, berhasil mencapai daratan dan menceritakan apa yang mereka lihat. Namun saat itu, para ilmuwan yakin ombak tidak mungkin lebih tinggi dari 9 meter. Semua orang menganggap kisah mereka sebagai kisah yang tidak masuk akal. Lebih dari seabad kemudian, sebuah kapal kargo MS Munchen menghilang secara misterius. Orang-orang percaya kapal ini tidak dapat tenggelam seperti halnya kapal Titanic, sehingga sangat mengejutkan bahwa yang tersisa hanyalah satu sekoci. Ketika para ahli menganalisis kerusakannya, mereka menyimpulkan kapal tersebut pasti dihantam ombak setinggi 20 meter. Para saksi mata menceritakan banyak kisah lain tentang ombak raksasa yang muncul entah dari mana, tetapi para ilmuwan secara resmi baru mengenali gelombang raksasa pertama kali pada tahun 1995. Gelombang ini tercatat dalam sejarah sebagai gelombang Draupner atau gelombang tahun baru. Monster laut utara setinggi 25,6 meter ini menghantam anjungan gas Norwegia Draupner pada hari tahun baru. Ukurannya 2 kali lebih besar dari ombak yang mengelilinginya. Anjungan ini dibangun untuk menahan ombak setinggi 19 meter dan memiliki sensor yang paling canggih pada masanya. Gelombang tersebut tidak seperti jenis ombak yang pernah mereka pelajari sebelumnya. Jadi mereka harus mengakui gelombang raksasa itu nyata dan memberikan definisi resmi. Gelombang ini adalah ombak yang lebih dari 2 kali lebih tinggi dari ombak lain di sekitarnya. Gelombang ini dapat muncul secepat kilat di lautan yang sedang badai atau muncul entah dari mana di perairan yang tenang. Gelombang ini memiliki sisi yang curam dan palung yang dalam di bawahnya dan terlihat seperti dinding air yang muncul dari laut. Gelombang ini sangat kuat sehingga dapat menelan helikopter penyelamat yang sedang melakukan tugasnya. Pada tahun 2007, Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika membuat daftar 50 tragedi maritim bersejarah yang kemungkinan besar disebabkan oleh gelombang raksasa. Beberapa peristiwa dalam daftar tersebut tidak terjadi di lautan lepas, melainkan di danau. Danau Superior memiliki sesuatu yang dinamakan Three Sisters. Ini adalah serangkaian 3 gelombang besar, satu demi satu. Gelombang kedua menutupi geladak kapal sebelum ombak pertama hilang. Gelombang ketiga masuk dan menambahkan air ekstra. Three Sisters ini membebani kapal dan ada teori yang mengatakan fenomena ini menenggelamkan kapal barang Edmund Fitzgerald pada tahun 1975.
Ada dua teori utama yang mencoba menjelaskan bagaimana gelombang raksasa terjadi. Pertama, kita punya teori penjumlahan linier. Bayangkan ombak yang menjelajahi lautan dengan kecepatan masing-masing. Ketika ombak ini berpapasan, mereka bergabung dan menjadi lebih kuat untuk berubah menjadi gelombang raksasa. Lalu ada teori pemfokusan nonlinier. Teori ini mengatakan ombak suka bergulung dalam kelompok dan ketika mereka menghabiskan waktu bersama, mereka saling bertukar energi. Terkadang pertukaran energi ini berubah menjadi gelombang raksasa. Untuk memprediksi pembentukan ombak aneh ini, para ilmuwan membutuhkan sistem radar inovatif untuk mengawasi ombak di dekat kapal. Mereka akan mengumpulkan semua data dan memasukkannya ke dalam model matematika yang akan menciptakan gambaran waktu nyata tentang seperti apa permukaan laut saat itu. Model ini perlu melakukan perhitungan baru tentang situasi permukaan setiap 5 menit. Hal ini akan memberitahu kru kapal jika ada gelombang ekstrem yang akan datang dalam beberapa menit ke depan. Sistem seperti itu belum ada, tetapi ada kemajuan besar ke arah ini. Para ilmuwan dari University of Melbourne melakukan ekspedisi ke Antartika dan menemukan angin kencang memainkan peran besar dalam penciptaan gelombang raksasa. Sepertinya ombak tersebut disebabkan oleh campuran angin kencang dan cara acak ombak bergerak serta berinteraksi satu sama lain. Ide ini telah diuji di laboratorium sebelumnya, tapi sekarang mereka telah membuktikan hal ini juga terjadi di lautan. Untuk mempelajari gelombang-gelombang ini, para ilmuwan menggunakan kamera 3D khusus. Kamera ini bekerja seperti mata manusia, mengambil banyak gambar secara berurutan untuk membuat gambar 3D yang mendetail dari permukaan laut. Hasil penelitian menunjukkan gelombang raksasa lebih sering terjadi saat ombak masih muda, yang berarti ombak tersebut baru saja mulai terbentuk dan lebih terpengaruh oleh angin. Ketika angin kencang bertiup di atas ombak muda, mereka membuat ombak menjadi lebih tinggi, lebih panjang dan lebih cepat, tetapi tidak merata. Beberapa ombak mencuri energi dari ombak di dekatnya dan tumbuh jauh lebih besar. Begitulah cara gelombang raksasa terbentuk. Para ilmuwan memperhatikan ombak raksasa ini terjadi setiap 6 jam sekali. Mereka mencatat tidak ada gelombang raksasa di laut yang lebih tenang, di mana angin tidak terlalu berpengaruh. Para ilmuwan khawatir gelombang raksasa akan lebih sering terjadi di masa depan karena ada lebih banyak energi di atmosfer dan lautan. Sepertinya gelombang raksasa bisa jadi jauh lebih kuat dari yang diperkirakan para ilmuwan. Mereka berhasil menciptakan kembali gelombang Draupner yang terkenal di laboratorium untuk pertama kalinya pada tahun 2018. Hal ini membantu mereka mempelajari gelombang misterius ini dari dekat dan menunjukkan rahasianya ada pada bagaimana gelombang tersebut terbentuk. Kita membayangkan ombak yang bergulung dengan lembut di pantai, tetapi ombak dalam penelitian ini terjadi di perairan terbuka ketika ombak dari arah yang berbeda bertemu. Ketika ombak datang bersama dari arah yang berjauhan, mereka mendorong air ke atas, menciptakan apa yang disebut gelombang berdiri sebagian atau gelombang silang. Hal ini dapat terjadi ketika dua laut bertemu atau ketika arah angin tiba-tiba berubah seperti saat terjadi badai. Penelitian menemukan semakin besar sudut antara gelombang yang bertemu, semakin tinggi gelombang silang tersebut. Biasanya ketika ombak pecah, ombak akan membentuk bagian atas yang berwarna putih dan berbusa. Disitulah ombak akan berhenti tumbuh. Tetapi jika gelombang dibentuk oleh air yang datang dari berbagai arah, gelombang tersebut dapat terus tumbuh bahkan setelah pecah. Ombak khusus ini dapat tumbuh menjadi 2 kali lebih curam saat pecah yang sudah jauh lebih besar daripada ombak normal. Jika kamu menjumlahkan semua pertumbuhan dari gelombang yang bersatu, gelombang tersebut bisa menjadi 4 kali lebih curam daripada yang diperkirakan sebelumnya. Penemuan ini dapat mengubah cara kita membangun sesuatu seperti turbin angin atau anjungan minyak di lautan agar lebih aman. Saat ini, banyak desain yang tidak sepenuhnya memperhitungkan gelombang besar dan multi arah ini. Keduanya tampak memiliki banyak kesamaan, tetapi gelombang raksasa tidak sama dengan tsunami. Tsunami terjadi ketika ada pergeseran besar dalam air seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, atau
atau tanah longsor. Semua itu mengacaukan seluruh kolom air. Di laut, kamu mungkin tidak menyadari adanya tsunami yang melaju di bawahmu, tetapi di dekat pantai, saat menghantam perairan dangkal, ombak tersebut dapat melesat ke ketinggian yang luar biasa. Gelombang raksasa terbentuk di permukaan. Meskipun terkadang mereka dapat terbentuk jauh di bawah, ini disebut gelombang internal raksasa. Tidak banyak orang yang pernah mendengar tentang perairan misterius yang dinamai sesuai dengan nama penjelajah Inggris terkenal, Sir Francis Drake. Meskipun Sir Francis sendiri tidak pernah berlayar melewati perairan ini, salah satu kapalnya pernah melintas di dekat lokasi ini, dan dia menemukan bahwa Samudra Atlantik dan Pasifik itu terhubung. Itulah sebabnya daerah ini dinamai Drake Passage atau Selat Drake pada tahun 1578. Tak lama kemudian, selat ini menjadi terkenal karena beberapa kejadian menghilang secara misterius. Selat ini mendapat reputasi sebagai bentangan air yang paling berat dan tak terduga di dunia. Sekarang, area ini dikenal dengan angin kencang dan lautnya yang ganas, dengan ombak yang dapat mencapai ketinggian hingga 18 meter. Selat ini juga memiliki arus yang kuat dengan kecepatan yang tidak ada duanya. Ini sepertinya awal yang baik untuk paragraf pembuka buku petualangan, kan? Tentu, tapi bukan berarti tempat itu tidak nyata. Kalau kamu memutuskan untuk melakukan perjalanan antara ujung selatan Amerika Selatan dan ujung selatan semenanjung Antartika, kamu akan menemukan Selat Drake yang terkenal itu. Saat ini kita menyebut tempat ini Selat Drake, tapi penduduk setempat masih yakin bahwa tempat ini seharusnya dinamai sesuai dengan nama penjelajah Spanyol Francisco de Oces. Dia adalah seorang penjelajah Spanyol yang pada tahun 1525 memimpin ekspedisi Eropa yang pertama untuk menjelajahi Selat Drake. Perjalanan ini merupakan bagian dari upaya Spanyol untuk menemukan rute baru ke kepulauan rempah-rempah di Hindia Timur. Oces dan dua kapalnya, San Lesmes dan Santiago, berlayar melewati Selat Magellan dan masuk ke Selat Drake. Di sana mereka menghadapi cuaca yang berbahaya dan laut yang ganas. Meskipun mengalami kesulitan, mereka berhasil melalui selat tersebut dan menjadi orang Eropa pertama yang diketahui telah melakukannya. Namun, ekspedisi ini gagal menemukan rute perdagangan baru dan para kru kembali ke Spanyol tanpa penemuan yang signifikan. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1616, kapal lain yang dikapteni oleh penjelajah Belanda, Willem Schouten, melakukan salah satu pelayaran tersukses melewati Selat Drake. Terlepas dari kesulitan mengarungi lautan yang sering bergejolak, pada akhirnya Selat Drake menjadi bagian penting dari rute perdagangan internasional pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Namun daerah berbahaya ini menyimpan banyak rahasia. Catatan salah satu peristiwa paling terkenal yang terjadi di sini membawa kita kembali ke tahun 1914. Saat itu, seorang penjelajah Inggris bernama Shackleton ingin melakukan perjalanan ke Antartika dengan 27 orang yang terbagi dalam dua kapal. Kedua kapal tersebut diberi nama Endurance dan Aurora. Para penjelajah itu ingin memeriksa dua rute yang mencapai benua tersebut. Namun pada tahun 1915, Endurance terjebak dalam es saat melintasi Selat Drake dan perlahan-lahan hancur. Shackleton dan krunya harus meninggalkan kapal dan hanya bisa mengumpulkan beberapa barang pribadi. Endurance akhirnya tenggelam dan para kru harus bertahan hidup di atas es untuk sementara waktu. Misi berubah dari penjelajahan menjadi usaha bertahan hidup dan baru pada tahun 1916 semua orang berhasil diselamatkan. Aurora mengalami nasib serupa. Kapal ini juga terjebak di es dan 3 orang hilang di lautan sebelum kru lainnya berhasil diselamatkan pada tahun 1917. Selama bertahun-tahun, kapal Endurance dianggap telah hilang selamanya. Namun pada tahun 2022, sekelompok spesialis melakukan perjalanan untuk menemukannya. Mereka berangkat dari Cape Town, Afrika Selatan pada tanggal 5 Februari. Pemimpin kelompok tersebut mengatakan bahwa ini kemungkinan besar merupakan pencarian kapal karam tersulit dalam sejarah. Mereka menggunakan peralatan khusus untuk menemukan kapal di bawah air dan kemudian menggunakan kamera bawah air khusus untuk melihat lebih dekat. Para anggota tim yakin bahwa mereka telah menemukan Endurance karena kapal ini berada di tempat yang sangat jarang dikunjungi kapal.
Meskipun berada di kedalaman 10.000 kaki atau 3.000 meter di bawah air, Endurance tidak terlihat lusuh. Kapal ini sebenarnya cukup terawat dengan baik untuk ukuran kapal yang telah berada di bawah air selama lebih dari 100 tahun. Para penjelajah bahkan masih bisa melihat kata Endurance yang tertulis di badan kapal. Namun bukan hanya kapal yang mengalami kesulitan di Selat Drake. Sebuah pesawat dengan 38 orang di dalamnya tampaknya menghilang di atas Selat Drake pada tahun 2019, menurut pihak berwenang Chili. Diyakini pesawat tersebut memasuki perairan yang dingin dan ganas di selat tersebut. Tim penyelamat menggunakan kapal, pesawat, dan satelit untuk mencari pesawat yang hilang beserta penumpangnya di area tempat pesawat itu terakhir kali mengirim pesan. Namun, kondisi yang keras di Selat Drake membuat pencarian menjadi sangat sulit. Lokasi persisnya tampak kecelakaan itu terjadi akhirnya ditemukan, tapi tidak ada yang selamat. Viking Polaris juga salah satu kapal yang mengalami kerusakan di selat itu. Meskipun kapal ini dirancang untuk kondisi yang sulit, kapal ini lebih cepat dari kebanyakan kapal dan lebih stabil, karena ada peralatan khusus yang menjaganya tetap seimbang. Suatu malam pada tahun 2022, ombak memang besar, tapi kapal itu tampaknya baik-baik saja dalam cuaca buruk. Namun dalam perjalanan kembali ke pelabuhan di Ushuaia, Argentina, ombak besar tiba-tiba menghantam kapal tanpa peringatan. Orang-orang di atas kapal merasa seperti menabrak gunung es. Gelombang raksasa jauh lebih tinggi daripada ombak lain di sekitarnya dan sangat tidak terduga. Para ilmuwan masih belum mengetahui secara pasti alasan gelombang ini terjadi. Ketika gelombang raksasa ini menghantam kapal Viking Polaris, jendela kapal di dek kedua langsung hancur. Beberapa orang di kapal terluka, tapi untungnya sebagian besar dari mereka telah dilatih dengan baik sebelum menaiki kapal dan tahu apa yang harus mereka lakukan dalam keadaan darurat. Awak kapal juga sangat baik dalam membantu para penumpang. Sebagian besar dari mereka bahkan menyatakan bahwa mereka akan menaiki kapal tersebut untuk kedua kalinya, meskipun menghadapi pengalaman tak terduga seperti itu. Kapal tersebut akhirnya berhasil mencapai pelabuhan tanpa mengalami kerusakan lebih lanjut. Namun apa yang membuat wilayah ini begitu sulit untuk diseberangi? Pertama, Selat Drake adalah area perairan yang luas dan dalam. Lebarnya sekitar 805 km dan memiliki kedalaman 4.500 meter. Bahkan, pelaut paling berpengalaman yang melintasi jalur ini setiap tahun mengatakan bahwa jalur ini bisa berbahaya, tidak dapat diprediksi dan bahkan menakutkan. Dan itu pun dengan mempertimbangkan teknologi modern yang kita miliki saat ini. Daerah ini merupakan tempat bersatunya suhu hangat dan dingin yang dapat mengakibatkan badai dahsyat. Angin kencang dari barat mendorong air dari Samudra Pasifik menuju selat, menciptakan ombak dan gelombang yang dapat mencapai 9 meter atau lebih. Jika terjadi kecelakaan di sini, situasinya bisa lebih cepat menjadi parah daripada di tempat lain. Selat Drake adalah bagian dari lautan yang airnya sangat dingin dan memiliki arus yang kuat. Dasar lautan di sana juga tidak stabil, sehingga lebih sulit untuk menemukan benda-benda seperti pesawat atau kapal. Saat ini kita memiliki teknologi modern yang membantu kita merasa aman, bahkan ketika kita melewati lautan yang ganas. Namun, jika kamu berencana untuk melakukan perjalanan dengan kapal ke Antartika, pastikan kamu siap menghadapi laut yang ganas di Selat Drake dan merasa sedikit tidak nyaman. Hal ini dapat terjadi bahkan pada orang yang paling berpengalaman sekalipun ketika perairannya berombak, tapi akan sangat sulit jika ini adalah kali pertamamu. Beberapa orang membawa obat untuk menghindari rasa mual, seperti permen karet jahe atau gelang beraroma. Sebagian lainnya merasa terbantu dengan melihat cakrawala. Cari tahu apa saja untuk mengetahui apa yang cocok untukmu. Begitu tiba di Selat Drake, kamu akan terkejut melihat banyak sekali hewan yang hidup di sana. Kamu bisa melihat berbagai jenis lumba-lumba, burung, paus, dan penguin. Air di Selat Drake juga baik untuk hewan kecil seperti plankton dan krill, yang biasanya menjadi menu makanan hewan besar seperti paus, penguin, dan anjing laut. Begitu makin dekat dengan Antartika, coba cari kepulauan South Shetland. Ini mungkin daratan pertama yang akan kamu lihat. Kepulauan ini juga terletak di semenanjung Antartika dan pertama kali ditemukan pada tahun 1819 oleh penjelajah Inggris, William Smith.
Kepulauan South Shetland merupakan rumah bagi beberapa gunung berapi aktif, termasuk Deception Island atau Pulau Penipu dan Gunung Fenton. Di pulau-pulau ini juga kamu bisa menemukan sejumlah spesies endemik, termasuk penguin gento Kepulauan Shetland Selatan yang hanya ditemukan di pulau ini. Banyak kapal dan pesawat lenyap tanpa jejak. Para penumpang nggak pernah terlihat maupun terdengar lagi. Berbagai laporan tentang cahaya aneh di langit. Bukan, ini bukan adegan dari film blockbuster Hollywood mendatang. Tapi beberapa kejadian aneh yang dilaporkan selama lebih dari seabad di sebuah area dengan julukan mengerikan Kuburan Danau Ontario. Juga disebut sebagai segitiga Bermuda Kanada atau pusaran Marisburg. Lokasinya membentang di sebagian Danau Ontario dari Kingston ke County Prince Edward di Kanada dan turun ke Oswego, New York di Amerika Serikat. Kisah-kisah tentang area ini sama mengerikannya dengan dinginnya air danau di mana kisah itu terjadi. Cerita yang paling meresahkan melibatkan sebuah sekunar bernama Bavaria. Saat itu tahun 1889 dan kapal itu sedang diderek melintasi danau. Air yang deras memutuskan tali derek dan Bavaria hanyut menjauh. Syukurlah, sekunar itu kemudian ditemukan aman dan utuh. Tapi ada yang hilang, krunya. Tak seorang pun ditemukan di atas kapal. Yang membuat cerita ini makin ganjil adalah meja makannya tertata, ada roti yang baru saja dipanggang, serta uang dan surat-surat milik kapten semuanya ada. Bahkan ada burung kenari piaraan yang berkicau riang seolah-olah nggak ada masalah. Apa yang terjadi dengan kru kapal? Mungkin kita nggak akan pernah tahu, dan ini bukan kejadian unik. Cuma satu dekade berikutnya di tahun 1900, 3 kapal Enimineus, Picton, dan Acacia sedang berlayar menyeberangi danau. Cuma 2 kapal yang berhasil sampai ke tujuan akhirnya. Yang ketiga, Picton, sedang mengebut mendahului yang lain ketika kapal itu lenyap begitu saja. Menurut koki kapal Enimineus, kami berlayar dengan lancar di danau itu dan sedang bersenang-senang saat tiba-tiba kami melihat layar atas Picton terlepas. Lalu layar bawahnya jatuh, kemudian ketika kami berdiri dan melihat Picton lenyap begitu saja. Mungkin kapal itu tenggelam karena kemudian terlihat puing-puing di air. Tapi kapal itu sendiri dan semua krunya tak pernah ditemukan. Beberapa minggu kemudian, sebuah botol berisi catatan di dalamnya ditemukan di pelabuhan Sackett, New York. Catatan itu dari Kapten Sidley dari kapal Picton. Aku telah mengikat Vesey kepadaku dengan tali buangan sehingga kami akan ditemukan bersama. Vesey adalah anak lelaki kapten yang berumur 12 tahun. Catatan itu menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Jika para saksi benar, lenyapnya kapal itu cukup cepat. Kapan Kapten Sidley tahu dia sedang dalam bahaya? Kenapa dia nggak mengirim tanda bahaya kalau sudah ada peringatan? Kapan dia punya waktu untuk menulis catatan, memasukkannya ke dalam botol dan mengikat dirinya dengan anak lelakinya? Ini benar-benar misteri. Dan bukan cuma kapal yang menabrak kekuatan aneh di area itu. Pesawat juga berjuang untuk melewatinya dengan selamat. Tahun 1975, Ron Scott terbang dari Bandara Picton dengan pesawat Cessna 172-nya. Saat memasuki pusaran Marisburg, pesawatnya miring ke samping. Selama beberapa detik dia nggak mampu membetulkan posisi pesawat, tapi begitu dia berhasil, kekuatan yang sama memiringkannya ke sisi lain. Sekali lagi, dia terjebak di sana selama beberapa detik tanpa mampu mengendalikan pesawatnya. Sebagai pilot terampil, dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Dia jelas lebih beruntung dibanding pilot Angkatan Udara Kanada Barry Allen Newman. Newman berada di titik yang sama di tahun 1952 ketika dia kehilangan kendali pesawat jetnya dan jatuh ke danau. Sampai hari ini, jasadnya belum ditemukan. Total lebih dari 270 kapal dan setidaknya 40 pesawat telah berakhir tragis di area itu. Menambah misterinya, kadang orang melaporkan adanya cahaya atau bola terang atau pesawat gelap melayang di langit. Ini lebih sulit lagi dijelaskan. Para saksi yang melapor bersikeras bahwa mereka benar. Sitwell bilang dia melihat sebuah bentuk aneh seperti berlian bersegi banyak yang berputar perlahan di langit. Lalu bentuk itu lenyap begitu saja. Orang lain mengaku telah melihatnya juga. Tentu saja pusaran Marisburg cuma satu dari beberapa tempat di seluruh dunia yang dikenal sebagai pusaran keji. Sebuah istilah yang ditemukan oleh ahli biologi dan penulis Ivan T. Sanderson.
Dia menemukan 12 area lain dengan ukuran yang sama di permukaan bumi di mana terjadi hal-hal aneh. Yang paling terkenal tentu saja segitiga Bermuda yang menakutkan itu. Berlokasi di Samudra Atlantik di antara Bermuda, Florida, dan Puerto Rico. Tempat ini telah dikambing hitamkan atas lenyapnya ribuan orang. Mereka masuk dengan perahu, pesawat, tapi nggak pernah keluar lagi. Bahkan penjelajah Christopher Columbus mengalami misteri segitiga Bermuda selama pelayaran pertamanya ke Amerika tahun 1492. Dia bilang kompas-kompas menunjukkan arah yang salah. Ketinggian laut sepertinya berubah dramatis dan dia bahkan melihat berbagai cahaya aneh di langit. Tahun 1918, USS Cyclops yang merupakan salah satu kapal bahan bakar terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat lenyap di sana. Karena 309 anggota krunya dinyatakan hilang di laut ketika kapal Cyclops menghilang, ini dipandang sebagai kehilangan jiwa terbesar dalam sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat dalam satu insiden tunggal. Pada saat itu, cuaca bagus. Satu-satunya pesan yang dikirim dari kapal tersebut hari itu mengindikasikan nggak ada masalah atau kekhawatiran, dan sinyal bahaya nggak pernah dikirimkan. Sebuah investigasi Angkatan Laut secara menyeluruh dilakukan. Kesimpulannya, banyak teori telah mengemuka, tapi nggak ada yang benar-benar bisa menjelaskan sebab hilangnya kapal itu. Dengan kata lain, para penyelidik kebingungan. Ada juga segitiga naga yang berlokasi di Samudra Pasifik. Cerita yang paling mengganggu melibatkan sekelompok kapal Jepang yang lenyap tahun 1950-an. Ketika para peneliti dikirim untuk menyelidiki apa yang telah terjadi, mereka juga menghilang. Dalam masing-masing kasus, mustahil mengetahui apa yang telah terjadi dan adalah hal mudah untuk terjebak dengan cerita monster laut raksasa yang mengintai di bawah gelombang laut. Siapa yang nggak suka cerita seram? Dan Sanderson mau menerima kemungkinan bahwa kisah semacam itu benar. Dia percaya pusaran keji yang dia pelajari bisa dijelaskan, mulai dari kerutan dalam rangkaian ruang waktu sampai kelainan magnetik hingga orang-orang bawah air. Tentu saja, Sanderson bukan cuma penggemar berat tempat-tempat aneh. Dia juga menulis tentang makhluk-makhluk aneh seperti Bigfoot dan monster Loch Ness. Kemampuannya sebagai ilmuwan netral dipertanyakan. Tahun 1948, dia mengklaim bahwa jejak kaki hewan berjari 3 yang ditemukan di pantai Clearwater di Florida adalah bukti adanya penguin setinggi 4,5 meter, dengan argumen bahwa itu tidak mungkin dipalsukan. Tahun 1988, Tony Sinjorini mengungkapkan bahwa dia dan temannya lah dibalik berita bohong penguin raksasa ini, yaitu dengan memasang kaki besi cor pada sepatu kets yang tinggi. Bagaimanapun, mungkin Sanderson bukanlah sumber yang paling bisa dipercaya, tapi ada juga beberapa penjelasan yang sangat menarik dan sepenuhnya natural. Perhatikan khusus pada pusaran Marisburg. Sangat mungkin kapal-kapal seperti Bavaria dan Picton habis karena kesialan dan cuaca buruk. Cuaca tak menentu jelas bukan hal yang enggak biasa di Danau Ontario, dan badai kilat di perairan terbuka terbukti bisa membahayakan pelaut yang paling terampil sekalipun. Dan sekarang pun, dengan kemajuan perakiraan cuaca, kita tetap saja sering salah. Di masa lalu, nggak ada cara untuk memprediksi bahwa badai akan datang, dan cuaca hanyalah satu masalah. Ahli sejarah Mark Sigin bilang bahwa area itu selalu dikenal berbahaya, karena dasar danaunya bisa dengan cepat menjadi dangkal di sepanjang pesisir timur. Ada juga beberapa pulau karang kecil dan dangkalan tersebar di seluruh area, membuat pelayaran jadi berisiko, terutama bagi kapal-kapal yang lebih besar atau yang bermuatan berat. Sampai pertengahan abad ke-20, perakiraan cuaca modern dan pembuatan kapal yang lebih maju telah mengurangi sebagian besar bahaya pelayaran di Great Lake, sehingga kerugian pun berkurang. Kecelakaan kapal besar terakhir di Danau Great Lake adalah kecelakaan SS Edmund Fitzgerald yang tenggelam di lepas pantai Danau Superior di tahun 1975 dengan 29 anggota kru yang tenggelam bersamanya. Sepertinya pusaran nggak cocok buat kemajuan manusia. Adapun cahaya atau bentuk-bentuk di langit, dalam kebanyakan kasus, ini adalah hasil dari fenomena menarik yang disebut inversi panas atau suhu. Jika ini terjadi, selapis udara panas terjebak di bawah udara dingin. Ini bisa menghasilkan fatamorgana atau pemantulan. Jadi, cahaya di atas tanah yang jauhnya berkilo-kilometer bisa dipantulkan di langit, memberikan kesan adanya objek yang terbang. Beberapa bagian misteri lainnya mungkin akan terpecahkan dengan berjalannya waktu. Air bersih Danau Ontario dan suhunya yang dingin membantu mengawetkan kapal-kapal dan pesawat yang tenggelam di sana.
Karena para penyelam dan peneliti terus menjelajah area itu, mungkin akhirnya kita akan tahu nasib kapal Bavaria, Picton, Kapten Sidley, dan putranya. Segitiga Bermuda. Tempat yang indah. Tapi tidak. Tempat ini juga dikenal sebagai segitiga setan. Pelaut dan pilot di seluruh dunia takut akan tempat ini untuk waktu yang lama. Kisah tentang kapal dan pesawat hilang membuat banyak orang mengira tempat ini adalah area aktivitas paranormal. Banyak orang berusaha menghindar melintasinya. Dan ketakutan mereka sangat masuk akal. Sebab banyak hal yang selama ini terjadi di sana dan semuanya sulit dijelaskan. Tapi, mari kita lihat radar penerbangan di area ini. Segitiga Bermuda adalah tempat Kepulauan Karibia berada, dan pulau-pulau itu sangat populer bagi orang-orang yang mau liburan. Jutaan turis mengunjungi tempat-tempat ini setiap tahun, dan mereka bepergian ke sana naik kapal ataupun pesawat. Banyak pesawat kecil dan perahu yang terus-menerus melakukan perjalanan di antara pulau-pulau terpencil ini, dan mereka semua tidak menemukan kejadian menyeramkan. Jadi, bisa dipastikan semua pesawat di area ini akan mencapai tujuannya dalam keadaan utuh. Tapi, mitos tentang segitiga Bermuda pasti datang dari suatu tempat. Sejauh ini, ilmuwan dan peneliti belum berhasil menjelaskan beberapa kejadian yang terjadi di sana. Jadi, mari kita lihat semua rumor itu dan menyelidiki beberapa hal teraneh yang pernah terjadi di segitiga Bermuda. Kejadian misterius terjadi di sana, bahkan sebelum kita punya sistem navigasi satelit modern. Pilot dan kapten kapal biasa bernavigasi menggunakan kompas dan peta. Saat inilah, orang pertama kali menyadari ada hal yang aneh tentang segitiga Bermuda. Banyak pelaut tua mengklaim kompas mereka sering bergerak tidak karuan di area ini. Jarum kompasnya berputar-putar atau menunjuk ke arah yang salah. Tapi sebenarnya, tidak ada yang menyeramkan tentang ini. Ada anomali magnetis di sini yang tercipta karena logam di bawah tanah. Kompas bereaksi terhadap anomali magnet dengan cara yang aneh. Anomali magnet ditemukan di seluruh dunia dan para ilmuwan tahu banyak tentangnya. Selain itu, karena kapal dan pesawat masa kini dilengkapi teknologi modern, mereka tidak lagi dihantui bahaya navigasi. Arus teluk juga mengalir melalui segitiga Bermuda. Anggaplah arus ini sebagai sungai yang mengalir di dalam lautan. Arusnya bisa mencapai kecepatan 1,8 meter per detik. Berarti arus ini mungkin bisa dituduh mendorong beberapa kapal yang melewatinya ke luar jalur. Saat menyimpang dari jalur, kapal-kapal ini sangat mudah kehilangan arah. Tapi yang juga penting di sini adalah udara arus teluk bercampur dengan udara dingin. Dan perbedaan tekanan dapat menyebabkan badai yang hebat. Beberapa orang berpikir kekuatan badai ini bisa menjadi sangat kuat hingga mampu menghancurkan kapal dan pesawat yang berada di dekatnya. Banyak pelaut dan pilot pemula tidak memperhitungkan hal seperti ini saat melakukan perjalanan melalui Bermuda. Omong-omong, inilah alasan lain kenapa tempat ini juga disebut lorong badai. Beberapa orang lain punya penjelasan yang lebih unik untuk segitiga Bermuda. Ada teori bahwa ini adalah tempat favorit yang dikunjungi alien dari luar angkasa. Semua orang yang hilang di sana sebenarnya dibawa oleh alien untuk percobaan mereka. Hey, seperti yang ku bilang di awal, banyak orang menyukai area ini untuk berlibur. Orang lain mengira segitiga ini adalah rumah bagi peradaban kuno Atlantis beberapa ribu tahun lalu, di tempat Bahama modern sekarang berada. Mereka berpendapat peradaban ini secara misterius diisap oleh segitiga Bermuda. Teorinya, segitiga Bermuda pada dasarnya adalah semacam portal ke dimensi lain. Dan semua kapal dan pesawat yang hilang tersedot ke dalamnya. Sayangnya, semua pendapat ini mungkin hanya mitos. Kemungkinan besar, kondisi cuaca yang keras di sini adalah dalang sebenarnya di balik misteri segitiga Bermuda yang didukung oleh kesalahan manusia, bahkan yang terkecil sekalipun. Namun, para ahli masih belum bisa menjelaskan beberapa kejadian yang terjadi di sana, termasuk salah satu kejadian yang melibatkan perjalanan waktu. Itu semua terjadi pada Desember 1970. Bruce Gernon sedang menerbangkan pesawat dari Pulau Andros ke pantai Florida.
Saat dia berada di ketinggian 11.500 kaki atau sekitar 3.500 meter, awan raksasa muncul tepat di depannya. Awan ini pun makin lama makin besar dan tidak mungkin dia bisa terbang mengitarinya. Jadi, dia harus melewatinya. Saat dia terbang melintasi awan, pesawat itu dikelilingi kegelapan. Seolah siang hari itu berubah menjadi malam dalam hitungan detik. Tiba-tiba, Bruce mulai melihat kilatan cahaya putih di sekelilingnya. Kilatan ini begitu terang sehingga menerangi seluruh langit. Tapi itu bukan petir, meski dia tidak bisa benar-benar menjelaskan apa yang dirinya lihat. Perjalanan yang menembus awan aneh berlangsung hampir setengah jam. Selama itu, awan berubah bentuk. Ruang di sekitar pesawat membentuk terowongan. Lalu terowongan ini mulai menyempit. Semua instrumen dan peralatan navigasi di pesawat mulai bergerak tak karuan, dan peralatan elektroniknya berhenti bekerja. Bruce berusaha sangat keras untuk tetap tenang seraya dia berjuang mengendalikan pesawat. Kemudian, cahaya putih muncul di ujung terowongan. Pesawat lolos dari terowongan awan tepat sebelum tertutup. Semuanya tampak baik-baik saja, tapi kini Bruce mendapati dirinya berada dalam kabut putih. Dia tidak tahu di mana dirinya berada. Dia berhasil menghubungi pengawas darat dan terkejut saat mereka bilang bahwa pesawatnya sudah berada di wilayah udara di atas Miami. Hal yang mustahil baru saja terjadi. Pesawat Bruce seharusnya menempuh jarak sekitar 400 km selama penerbangan. Ini biasanya memakan waktu sekitar 1,5 jam, tapi dia berhasil menempuhnya hanya dalam 47 menit. Hampir 2 kali lebih cepat daripada yang seharusnya. Saat mendarat, dia pergi memeriksa jumlah bahan bakar yang tersisa di tangkinya. Ternyata, dia menghabiskan jauh lebih sedikit dari jumlah bahan bakar biasanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Catatan menunjukkan banyak bintik matahari terdeteksi di permukaan matahari pada hari itu, dan ada angin surya yang kencang. Fenomena ini bisa dengan mudah mengacaukan sistem elektronik dan perangkat di pesawat. Tapi, bagaimana dengan awan misterius itu? Sama seperti area segitiga bermuda lainnya, pantai Florida adalah tempat dua aliran udara besar bertemu. Yang satu bertekanan tinggi, sementara yang lainnya bertekanan rendah. Hal ini menyebabkan banyak awan badai di wilayah tersebut. Tapi orang-orang masih mencoba mencari tahu bagaimana Bruce bisa menempuh jarak ini dengan begitu cepat. Beberapa orang mengatakan ada semacam energi gelap misterius yang turun tangan. Yang lain meyakini anomali gravitasilah yang membengkokkan ruang dan waktu. Yang lain mengira Bruce hanyalah penipu. Kita masih belum tahu jawaban sebenarnya. Kejadian yang tak kalah anehnya terjadi tahun 1945. 5 pesawat hilang sekaligus. Beberapa pilot pelatihan sedang mempraktikkan keterampilan navigasi mereka di atas laut. Tapi begitu mereka selesai, tampaknya mereka tidak bisa menemukan jalan pulang dan menghilang. Banyak orang berasumsi mereka hanya kehabisan bahan bakar. Ini sepertinya mungkin, tapi tetap saja situasinya sangat aneh. Para peserta pelatihan diawasi dengan ketat oleh seorang pilot berpengalaman dengan waktu terbang 2.500. Dia tak akan mungkin membiarkan sekelompok pilot pemula pergi sampai sejauh itu dari markas. Bahkan sekarang, orang masih memperdebatkan apa yang mungkin terjadi. Beberapa bersikeras bahwa para pilot mengalami kejadian supranatural di sana, di segitiga bermuda. Tapi siapa yang tahu? Hanya 3 tahun berselang setelah kejadian ini, sebuah jet penumpang sedang menuju Miami dari San Juan, Puerto Rico. 32 orang di dalamnya menghilang tanpa jejak. Tidak ada awan badai kali ini. Langitnya cerah sepanjang penerbangan. Tapi, para ahli menduga saat pesawat berada sekitar 80 km dari pantai, pesawat itu mungkin tertiup angin kencang yang membuatnya menyimpang dari jalur. Bertahun-tahun kemudian, pesawat serupa ditemukan di kawasan segitiga bermuda ini. Tapi, karena tidak ada yang bisa menyelesaikan pencatatannya, kita tidak bisa memastikan apakah ini memang pesawat yang sama. Kisah-kisah ini memang aneh, tapi sebenarnya tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan. Ingatlah ini, beberapa tahun lalu, World Wide Fund atau WWF melakukan penelitian dan membuat daftar lautan paling berbahaya di dunia. Segitiga bermuda bahkan tidak ada dalam daftar ini. Mungkin penyebabnya adalah tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi di sana.
tidak seperti di tempat lain di dunia. Sekarang, aku merasa lega. Kalau kamu? Ada sesuatu yang sangat aneh yang terjadi di 12 titik yang tersebar di seluruh bumi. The Vile Vortex, seperti kata orang-orang atau vortex jahat, adalah titik-titik menyeramkan di atas Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, dan Kutub Utara dan Selatan, di mana kekuatan-kekuatan aneh tampaknya mengambil alih. Kamu mungkin pernah mendengar yang paling terkenal, segitiga Bermuda. Dipercaya bahwa lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat terbang menghilang secara misterius di daerah ini yang terletak di antara Florida, Bermuda, dan Puerto Rico. Namun yang tidak disadari oleh kebanyakan orang adalah bahwa segitiga Bermuda sebenarnya memiliki 11 saudara kandung, dan tempat-tempat lain ini bisa jadi lebih mengerikan. Mari kita mulai dengan Mohenjo-daro. Ini adalah sebuah kota yang berkembang pesat yang terletak di wilayah yang sekarang disebut Pakistan. Dibangun sekitar 2500 tahun sebelum Masehi, pusat kota ini pernah menjadi rumah bagi sekitar 40.000 orang. Namun, tiba-tiba orang-orang meninggalkannya pada tahun 1700 sebelum Masehi. Pada tahun 1940-an, seorang arkeolog menemukan 39 kerangka manusia di situs tersebut yang memicu teori bahwa kota ini pernah diinvasi oleh peradaban lain. Namun sejujurnya, sulit untuk memastikannya, karena arkeologi tidak benar-benar menjelaskan kehancuran kota itu yang tiba-tiba atau hilangnya penduduknya. Maka muncullah banyak teori aneh. Salah satunya membahas tentang ras luar angkasa kuno yang mungkin pernah tinggal di sana dan angin jahat yang menyapu kota. Kota kuno lain yang memiliki misteri serupa adalah Zimbabwe Raya. Pembangunannya dimulai pada abad ke-11 dan pada puncaknya, kota ini menampung hingga 18.000 orang. Namun karena alasan yang mungkin tidak akan pernah kita pahami sepenuhnya, kota ini ditinggalkan pada abad ke-15. Para arkeolog sangat tertarik dengan tempat ini dan saat itulah keadaan menjadi semakin aneh. Mereka menemukan 8 ekor burung ini yang kini disebut burung Zimbabwe. Patung-patung batu soapstone ini ditemukan duduk di atas tiang-tiang batu yang tingginya lebih dari 90 cm. Tidak ada benda semacam ini yang pernah ditemukan di tempat lain dan maknanya masih menjadi misteri. Beberapa orang berpikir bahwa setiap burung mewakili seorang raja baru. Namun teori lain mengatakan bahwa itu adalah hewan purba yang sangat disayang oleh orang-orang yang tinggal di sana. Menambah misterinya, ada legenda setempat yang membahas tentang seorang pria aneh bertubuh pendek yang kadang-kadang terlihat berkeliaran, tapi dia selalu menghilang sebelum ada yang mendekat. Lalu ada Pulau Paskah, salah satu dari 12 Vile Vortex. Pulau ini terletak di Samudra Pasifik bagian timur dan terkenal dengan hampir 1000 patung raksasa yang disebut Moai. Kita masih belum tahu apa artinya atau bagaimana patung-patung itu dibuat. Beberapa di antaranya memiliki tinggi hampir 9 meter dan beratnya mencapai 80 ton. Saat ini tidak akan sulit untuk memindahkan dan mengukir patung-patung ini. Tapi yang kita bahas di sini adalah periode antara tahun 1100 sampai 1680. Jadi, tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana mereka melakukannya. Beberapa ahli percaya bahwa patung-patung ini dibawa melintasi pulau, sementara yang lain berpikir bahwa patung-patung ini didorong dengan rol kayu. Namun teori yang paling aneh menyatakan bahwa makhluk luar angkasa ikut terlibat. Aljazair adalah negeri yang kaya akan misteri kuno, dan salah satu yang paling menarik adalah sesuatu yang disebut The Jedars. Ini adalah 13 monumen dengan dasar batu persegi dan gundukan bersudut yang dibangun antara abad ke-4 dan ke-7. Tapi bagian yang anehnya adalah tidak ada yang tahu tujuannya. Salah satunya memiliki tulisan dalam bahasa Latin, namun sudah sangat usang sehingga pesannya hampir mustahil untuk dibaca. Dugaan terbaik sejauh ini adalah bahwa monumen-monumen ini mungkin adalah makam keluarga kerajaan, meskipun tidak ada yang tahu persis siapa yang seharusnya dimakamkan di sana. Yang kita tahu adalah bahwa ada banyak mitos yang berkaitan dengan peristiwa hilang yang aneh di wilayah ini. Tempat misterius berikutnya terletak di selatan Tokyo, di Samudra Pasifik, dan disebut Segitiga Naga. Nama yang terdengar tidak asing ya. Ya, sama seperti Segitiga Bermuda, daerah ini dikenal dengan kejadian hilangnya pesawat dan kapal secara aneh.
Salah satu kisah yang paling mengerikan terjadi pada tahun 1945 ketika sebuah pesawat diduga menghilang. Pilot diduga mengirim transmisi radio tepat sebelum pesawat menghilang, mengklaim bahwa ada sesuatu yang aneh yang terjadi di langit, seperti ada bukaan atau semacamnya. Meskipun kisah ini jelas menakutkan, kebenaran di baliknya dan banyak legenda segitiga naga lainnya masih diperdebatkan. Jika kamu mengetik gunung berapi Hamakulia di Google Earth, kamu akan menemukan bahwa gunung ini terletak di cincin api Hawaii. Namun, tempat ini begitu penuh misteri sehingga sulit untuk menemukan banyak informasi tentangnya. Beberapa legenda mengatakan bahwa energi listrik yang tidak biasa terdeteksi di daerah tersebut, dan bahkan ada cerita tentang seorang saksi mata yang mengaku melihat sebuah pesawat yang terbang di atasnya menghilang dari radar. Tempat menakutkan lainnya adalah anomali Atlantik Selatan, yang merupakan area di bumi di mana radiasi alami mengalir di luar kendali. Meskipun hal ini tidak memengaruhi kehidupan kita sehari-hari di permukaan, namun memiliki dampak yang cukup besar pada atmosfer bumi. Radiasi di sana sangat kuat, sehingga bisa melumpuhkan komputer di dalam pesawat ruang angkasa dan mengganggu data yang dikumpulkan oleh satelit yang melewati area tersebut. Untuk mengatasinya, para ahli harus menambahkan perisai tambahan pada Stasiun Luar Angkasa Internasional. Anomali Atlantik Selatan juga terkait dengan peristiwa aneh yang dialami para astronot yang disebut fenomena visual sinar kosmik. Mereka melaporkan melihat kilatan cahaya acak atau bintang jatuh di luar angkasa, tapi itu semua hanyalah ilusi. Dari radiasi liar hingga aktivitas seismik yang aneh, cekungan Wharton di Samudra Hindia adalah tempat yang dikenal dengan peristiwa tektonik yang tidak biasa. Pada bulan April tahun 2012, gempa bumi besar berkekuatan 8,6 skala Richter menghantam wilayah ini. Ini dianggap sebagai gempa bumi intralempeng terbesar yang pernah tercatat, yang berarti terjadi di dalam lempeng tektonik dan bukan di perbatasannya. Hal ini menarik perhatian para ilmuwan yang sekarang berspekulasi bahwa wilayah tersebut mungkin membentuk batas baru antara lempeng Australia dan India. Namun, untuk saat ini semua masih menjadi misteri besar. Sekarang mari kita menuju ke Samudra Pasifik, lebih tepatnya lagi ke Palung New Hebrides. Palung bawah laut ini memiliki panjang sekitar 1.200 km dan lebar 70 km. Palung ini terbentuk ketika lempeng Australia bergeser ke bawah lempeng New Hebrides. Tidak diragukan lagi, ini adalah salah satu tempat paling menyeramkan dan terdalam di lautan. Bahaya tidak hanya terjadi di laut dalam, karena palung ini telah terhubung dengan beberapa gempa bumi yang berdampak pada Kaledonia Baru dan Vanuatu. Daerah ini juga memiliki beberapa fitur aneh. Misalnya, ketika para ilmuwan menjelajahinya, mereka tidak menemukan satupun ikan grenadir di sana. Ikan ini adalah salah satu makhluk laut dalam yang paling umum yang bisa kamu lihat di palung-palung di sekitar Pasifik. Jadi, kenapa tidak ada di sekitar Palung New Hebrides? Mungkin ikan-ikan ini tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Dua foil vortex terakhir adalah Kutub Utara dan Kutub Selatan. Keduanya berada di ujung yang berlawanan dari planet kita, tapi keduanya memiliki satu kesamaan, peristiwa hilang yang aneh. Salah satu kisah paling terkenal dari Kutub Utara terjadi pada tahun 1897. 3 penjelajah pemberani memulai perjalanan untuk mencapai Kutub Utara dengan menggunakan balon udara. Tapi mereka tidak pernah menyelesaikan misi mereka. Hilangnya mereka secara misterius tetap menjadi salah satu misteri yang belum terpecahkan dan paling menarik dalam sejarah penjelajahan Kutub Utara. Kutub Selatan juga dikenal dengan misteri yang sama. Dipercaya bahwa ratusan orang mungkin terkubur di bawah salju dan es di benua terdingin di bumi ini. Bahkan, dengan semua kemajuan teknologi dan pengetahuan, Kutub Selatan masih sangat berbahaya bagi siapapun yang menjelajah ke sana. Suhu bisa turun hingga hampir minus 90 derajat Celcius, dan kekuatan angin bisa mencapai 322 km per jam. Dan itu sudah cukup menjadi alasan untuk menjauh. Setelah kamu mengenal 12 foil vortex, aku akan memberi tahu sesuatu yang lebih aneh lagi. Jika melihat peta, kamu akan menyadari bahwa tempat-tempat ini terletak sedemikian rupa sehingga terlihat sangat mirip di seluruh dunia. Inilah bagian anehnya. Jika kamu menghubungkan titik-titik di mana peristiwa yang tidak dapat dijelaskan ini terjadi, kamu akan mendapatkan bentuk geometris icosahedron. Ini bisa jadi hanya kebetulan,
Tapi fakta bahwa titik-titik misterius ini sesuai dengan bentuk ini membuatnya semakin menarik. Pada November 2020, gelombang setinggi gedung 4 lantai tercatat di lepas pantai Pulau Vancouver, Kanada. Tim Marine Labs, perusahaan yang mengoperasikan pelampung yang terperangkap di dalamnya, terkejut dengan data yang mereka lihat. Semua tampak normal, kemudian tanpa diduga, sebuah kekuatan besar datang, menarik pelampung ke bawah, lalu mengirimnya ke puncak sebelum membawanya lebih dalam lagi. Kemungkinan terbentuknya gelombang besar seperti itu adalah sekali dalam 1.300 tahun. Jadi mereka harus yakin bahwa itu bukan kesalahan teknis. Marine Labs mengirim data tersebut ke ilmuwan gelombang raksasa di Universitas Victoria. Mereka menganalisis dan memvalidasi temuan itu dan membagikannya pada Februari 2020. Gelombang ini menjadi gelombang raksasa paling ekstrem yang pernah tercatat secara resmi karena tingginya 3 kali lipat dari gelombang di sekitarnya. Untungnya gelombang raksasa ini tidak menimbulkan kerusakan karena terjadi jauh di lepas pantai. Selama berabad-abad, gelombang raksasa diyakini hanya ada dalam kisah-kisah para pelaut. Christopher Columbus sendiri pernah menyebut tentang gelombang raksasa, tapi pada saat itu keberadaannya belum bisa dipastikan. Pada Agustus 1498, dia sedang melakukan ekspedisi ketiganya ke Amerika. Ketika melewati selat di dekat Trinidad, sebuah gelombang besar mengangkat perahu mereka. Mereka berhasil selamat dan melanjutkan perjalanan, dan daerah itu masih dikenal sebagai Mulut Naga, dinamai demikian oleh Columbus. Pada tahun 1826, seorang ilmuwan dan perwira Angkatan Laut Prancis menyeberangi Samudra Hindia dengan kapalnya Astrolabe. Mereka terjebak dalam badai dahsyat dan menyaksikan beberapa ombak setinggi lebih dari 24 meter. Salah satunya setinggi gedung 10 lantai. Kru kapal kehilangan salah satu anggotanya, tetapi mereka berempat termasuk sang kapten berhasil mencapai daratan dan menyebarkan kisah tentang ombak raksasa tersebut. Tapi pada saat itu, para ilmuwan meyakini ombak tidak mungkin lebih tinggi dari 9 meter. Jadi semua orang menganggap cerita ini hanya dongeng. Para saksi mata menceritakan banyak kisah lain tentang ombak raksasa yang muncul entah dari mana, tetapi para ilmuwan secara resmi baru mengakui adanya gelombang raksasa pada tahun 1995. Gelombang ini tercatat dalam sejarah sebagai gelombang Dropner atau ombak tahun baru. Monster laut utara ini menghantam anjungan gas Norwegia Dropner tepat pada tahun baru. Gelombang ini mencapai 26 meter, ombak yang mengelilinginya 2 kali lebih kecil. Anjungan ini dibangun untuk menahan ombak setinggi 19 meter dan memiliki sensor paling canggih pada masanya. Hal ini menjadi sensasi di dunia ilmiah karena tidak seperti jenis gelombang lain yang pernah mereka pelajari. Jadi mereka memberi definisi resmi untuk gelombang raksasa, yaitu gelombang yang lebih dari 2 kali lipat tinggi gelombang lain di sekitarnya. Gelombang yang juga dikenal sebagai gelombang aneh, gelombang monster, dan gelombang episodik ini bisa muncul secepat kilat di laut saat badai atau muncul begitu saja di perairan yang tenang. Gelombang ini memiliki sisi yang curam dan palung yang dalam di bawahnya dan terlihat seperti dinding air yang mencuat dari laut. Gelombang ini begitu kuat hingga dapat menelan helikopter penyelamat yang sedang melakukan tugasnya. Gelombang raksasa tidak sama dengan tsunami. Tsunami terjadi karena ada pergeseran besar dalam air seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, atau longsor. Semua itu mengacaukan seluruh kolom air. Di laut, kamu mungkin tidak menyadari jika ada tsunami yang melaju di bawahmu. Tapi di dekat pantai, saat menghantam perairan dangkal, ombak tersebut bisa mencapai ketinggian yang luar biasa. Gelombang raksasa terbentuk di permukaan, meskipun terkadang bisa juga terbentuk jauh di bawah, dan ini disebut gelombang internal raksasa. Para ilmuwan dan pelaut mencatat beberapa statistik. Gelombang raksasa lebih sering terbentuk ketika rentetan gelombang bertemu arus laut yang deras. Pantai Afrika Selatan adalah salah satu tempat yang memilikinya. Ada kekhawatiran monster air ini akan lebih sering terjadi di masa depan karena ada lebih banyak energi di atmosfer dan lautan. Ini berarti gelombang raksasa akan lebih besar dan lebih sering terjadi, serta akan lebih banyak kapal yang hilang di laut.
Gelombang raksasa tidak hanya terjadi di lautan dan bahkan bisa terjadi di danau. Danau Superior menjadi saksi sesuatu yang diberi nama Three Sisters. Ini serangkaian 3 gelombang besar yang datang berurutan. Gelombang kedua menerjang geladak kapal sebelum gelombang pertama hilang. Gelombang ketiga datang dan menambah volume air. Three Sisters ini memenuhi kapal. Ada teori yang mengatakan fenomena ini menenggelamkan kapal uap Edmund Fitzgerald pada tahun 1975. Gelombang raksasa juga berbahaya karena membentuk lubang raksasa di dalam air. Ketika terbentuk, gelombang raksasa ini menarik semua air di sekitarnya. Jadi di dekat pusatnya, lubang ini bisa sangat dalam. Jika haluan atau buritan kapal masuk ke lubang ini, kapal bisa langsung tenggelam. Beberapa ahli kelautan percaya gelombang raksasa menjadi penyebab hilangnya kapal-kapal di segitiga Bermuda yang terkenal di Samudra Atlantik. Badai dari berbagai arah berkumpul di area misterius ini sehingga gelombang raksasa lebih mungkin terbentuk di sini. Karena bisa mencapai ketinggian 30 meter, secara teori gelombang raksasa bahkan bisa menenggelamkan pesawat, bukan hanya kapal. Ada 2 teori utama yang coba memahami bagaimana gelombang raksasa terjadi. Pertama, kita punya teori penjumlahan linier. Bayangkan gelombang yang menjelajahi lautan dengan kecepatan masing-masing. Nah, ketika gelombang-gelombang ini berpapasan, mereka bergabung dan menjadi lebih kuat membentuk gelombang raksasa. Lalu ada teori pemfokusan non-linier. Teori ini mengatakan gelombang senang berkelompok dan saat menghabiskan waktu bersama, mereka berbagi energi. Terkadang pertukaran energi ini berubah menjadi gelombang raksasa. Untuk memprediksi pembentukan gelombang aneh ini, para ilmuwan memerlukan sistem radar yang inovatif untuk terus mengawasi gelombang di dekat kapal. Radar ini mengumpulkan data dan mengirimnya ke model matematika canggih yang memberi gambaran waktu nyata tentang kondisi permukaan laut saat itu. Model ini perlu melakukan perhitungan baru tentang situasi permukaan setiap 5 menit. Model ini akan memberitahu kru kapal jika ada gelombang ekstrem yang akan datang dalam beberapa menit ke depan. Sistem seperti ini belum ada, tapi seiring semakin banyak gelombang yang diukur para ilmuwan, para ahli matematika mungkin akan menemukan cara untuk memperingatkan kita akan gelombang raksasa yang muncul dari dalam air. Terkadang kamu mungkin mendengar istilah ombak sneaker sebagai sinonim dari gelombang raksasa, tapi para ahli kelautan menyatakan keduanya berbeda. Gelombang raksasa sebagian besar terjadi di lautan dan ombak sneaker terbentuk di pantai. Ombak sneaker juga dikenal sebagai ombak raja dan ombak sleeper, melaju jauh lebih cepat daripada ombak biasa saat mendekati pantai. Ombak ini selalu muncul tanpa peringatan setelah ombak yang lebih kecil dan bisa sangat kuat. Ombak ini bisa menyeret perenang lebih jauh ke lautan, tapi bagian terburuknya, ombak ini juga dapat menyapumu ke dalam air ketika kamu sedang berjalan-jalan santai di dermaga atau pantai atau di singkapan di dekatnya. Para peneliti di Oregon State University menemukan bahwa ombak sneaker terbentuk dalam badai lepas pantai yang membawa energi angin ke permukaan laut. Dengan semua energi itu, beberapa gelombang bersatu dan saling tumpang tindih menjadi ombak yang lebih tinggi dan mencapai lebih jauh ke daratan dibanding gelombang biasa. Hal lain yang membuatnya lebih berbahaya seperti halnya gelombang raksasa, ombak ini sulit diprediksi. Nelayan, peselancar, dan orang lain yang menghabiskan banyak waktu di tepi air biasanya tahu kapan dan apa yang harus dihindari saat ada ombak besar. Logika ini tidak berlaku pada ombak sneaker. Tidak ada waktu tertentu dalam setahun di mana ombak ini lebih aktif, tapi beberapa data menunjukkan ombak ini kemungkinan besar terjadi antara bulan April dan Oktober, dan puncaknya adalah bulan Oktober dan November. Ombak sneaker membawa air, pasir, dan kerikil dalam jumlah besar. Semua itu bisa memenuhi sepatumu dalam hitungan detik dan menyeretmu jika kamu berada di pantai pada saat itu. Monster laut ini juga memiliki kekuatan untuk memindahkan batang kayu besar yang juga menciptakan bahaya lain. Di tahun 1945, 5 pesawat TBF Avenger terbang untuk latihan rutin di sekitar segitiga Bermuda. Di tengah latihan, kelima pesawat itu dihantam hujan deras dan angin kencang, meskipun cuaca diperkirakan cerah. Para pilot menjadi sangat bingung dan melapor ke pangkalan lewat radio bahwa perlengkapan navigasi mereka telah berhenti bekerja.
Hal terakhir yang didengar pangkalan adalah saat bahan bakar pesawat pertama berkurang di bawah 10 galon, kami semua bisa jatuh. Lalu hening. Kelima pesawat dan 14 anggota krunya nggak pernah terdengar kabar beritanya lagi. Dalam pelayaran pertamanya ke dunia baru di tahun 1492, Christopher Columbus berlayar melewati segitiga Bermuda. Columbus melaporkan bahwa suatu malam saat keluar ke geladak kapal, dia melihat cahaya raksasa yang nggak mirip apapun yang pernah dilihatnya muncul di kejauhan. Columbus melihat kompasnya dan alat itu memberikan arah tak menentu. Mungkin kamu sudah tahu segitiga Bermuda nggak tercantum di peta dunia manapun. Ini karena berbagai lembaga resmi menolak untuk mengakui kalau area itu benar-benar ada. Sebuah teori populer menyatakan gelombang raksasalah menyebabkan banyaknya kapal dan pesawat yang hilang. Oleh para ahli, fenomena ini disebut gelombang badai ekstrem. Gelombang ini muncul ketika berbagai pola cuaca terjadi di tempat yang sama dan menyebabkan gelombang besar tak terduga. Para saksi bilang gelombang itu mirip dinding air raksasa. Gelombang ini bisa menjelaskan kenapa kapal tenggelam tiba-tiba dan tanpa meninggalkan jejak. Segitiga Bermuda adalah titik lokasi dengan cuaca sangat intens dan tak bisa diprediksi. Badai terbentuk dengan cepat dan tak terduga, lalu hilang tak lama kemudian. Kalau berkedip, kamu bisa saja melewatkan momen itu. Hal ini bisa menjelaskan kenapa sedikit sekali sinyal bahaya yang dikirimkan karena para pilot dan pelaut nggak tahu akan kedatangan cuaca buruk. Tak seorang pun tahu persis berapa kapal dan pesawat yang telah lenyap di segitiga Bermuda. Perkiraan kasarnya adalah 50 kapal dan 20 pesawat. Seringnya peristiwa hilangnya alat transportasi itu tanpa penjelasan dan nggak pernah ada bangkai yang tersisa. Teori aneh lain yang mencoba memecahkan misteri segitiga Bermuda berasal dari Charles Berlitz. Dia bersikeras area itu adalah lokasi kota Atlantis yang hilang. Menurutnya, semua kapal dan pesawat yang hilang, begitu juga peralatan yang tak berfungsi, disebabkan oleh cahaya energi yang dilepaskan kristal energi khusus yang menggerakkan Atlantis. Meski kedengaran konyol, teori ini ternyata cukup meyakinkan hingga lebih dari 20 juta orang dari seluruh dunia membeli bukunya. Di tahun 1800, sebuah kapal layar besar bernama USS Pickering berangkat dari Amerika Serikat dalam perjalanan ke Hindia Barat. Kapal itu berlayar melewati segitiga Bermuda dengan 90 awak kapal dan gak terdengar kabarnya lagi. USS Pickering adalah kapal pertama yang dikonfirmasi hilang di segitiga Bermuda. Diyakini bahwa kapal itu tenggelam karena badai, tapi karena nggak ada bangkai yang ditemukan, kita nggak pernah tahu pasti. Saat 5 pesawat TBF Avenger hilang, diadakanlah operasi pencarian besar-besaran. Sejumlah perahu dan pesawat memeriksa segitiga Bermuda untuk mencari tanda-tanda keberadaan pesawat itu. Salah satu perahu pencari adalah airboat PBM-5 Mariner. Airboat itu berangkat pukul 19.27 dan mengirim pesan radio 3 menit kemudian. Lalu tak pernah kedengaran kabarnya lagi. Jejak airboat penyelamat maupun kelima pesawat Avenger itu juga musnah. Penyelidikan besar-besaran dilakukan atas hilangnya pesawat dan airboat ini, tapi tak pernah ditemukan apapun. Area laut ini adalah salah satu rute pelayaran terpadat di dunia. Sebagian orang yang skeptis percaya fakta ini telah menjawab misteri itu. Secara statistik, makin sibuk areanya, makin tinggi pula frekuensi kecelakaan dan hilangnya kapal serta pesawat. Meski masuk akal, bukan frekuensi kehilangan itu yang menjadi penyebab misteri segitiga Bermuda, melainkan tiadanya penjelasan atau bangkai yang ditemukan. Di dasar laut, organisme yang terurai melepaskan konsentrasi gas metana tinggi yang terperangkap di bawah air. Gas ini bisa menumpuk sampai boom, meletus. Gas itu naik ke permukaan dan meledak. Jika kapal berada di salah satu area letusan ini, air akan sangat berkurang kepadatannya dan menyebabkan kapal tenggelam dengan cepat tanpa peringatan. Ilmuwan percaya ini bisa menjadi penyebab banyaknya kapal dan pesawat yang hilang di segitiga Bermuda. Meskipun teori ini sangat masuk akal, tampaknya sangat tidak mungkin. Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan tidak ada pelepasan gas besar di area ini selama 15.000 tahun terakhir. Dasar laut terdiri dari bebatuan yang mengandung banyak magnetit. Magnetit lebih mirip besi. Medan magnet bereaksi terhadap konsentrasi magnetit tinggi di dasar laut yang bisa memicu semacam konflik antara keduanya. Ini bisa menyebabkan berbagai anomali cuaca dan hasilnya terjadilah masalah navigasi.
Wajar saja kalau perubahan apapun di dasar laut atau di medan magnet bumi akan sangat memengaruhi segitiga Bermuda. Karena medan magnet terus-menerus bergerak, ada kemungkinan segitiga Bermuda juga terbawa. Sekarang, setelah tahu lokasi segitiga Bermuda, orang-orang mudah menghindarinya. Diduga segitiga ini bergerak ke timur bersama kutub magnetik, tapi ilmuwan belum bisa menjawab dengan persis di mana lokasinya dalam beberapa tahun. Sebagian orang menyalahkan aktivitas paranormal dari luar bumi atas semua bencana ini. Orang lain menduga ini semua tentang fenomena alam yang mengamuk. Ada segitiga lain di Danau Michigan. Seperti halnya yang ada di dekat Bermuda, segitiga Michigan memperoleh reputasi suram karena beberapa kasus kehilangan. Peristiwa pertama yang tercatat terjadi tahun 1679. Sebuah kapal besar, salah satu yang terbesar saat itu, memulai sebuah ekspedisi. Tapi begitu memasuki segitiga seram itu, kapal ini nggak pernah kembali. Beberapa waktu kemudian, sebuah pesawat hilang di titik segitiga ini. Biasanya langit sangat cerah di sana, tapi di tahun 1883, beberapa orang menyaksikan hal-hal yang nggak wajar di area itu. Sebagian mengaku melihat balok-balok es besar jatuh dari langit dan kru kapal bahkan berhasil mendapatkan satu balok es sebagai bukti kuat. Sementara itu, segitiga seram lainnya ada di area misteri Samudra Pasifik. Di selatan pesisir Jepang, gak jauh dari Tokyo, ada sebuah area tempat banyak kapal menemui takdirnya. Lenyap tak berbekas di perairan ini. Orang-orang menamakannya segitiga naga. Sebagian ilmuwan percaya penyebab anomali ini adalah perubahan lingkungan. Di dasar laut area segitiga Pasifik itu juga ditemukan metanahidrat konsentrasi tinggi. Kamu melenceng dari jalur awal dan berlayar ke arah yang salah. Ada Laut Karibia di dekat segitiga itu yang disertai pulau-pulau kecil. Dasar laut di sini nggak dalam. Kapal bisa memasuki perairan dangkal. Sekarang kapal terjebak di beting dan kamu nggak tahu di mana posisimu. Kalau kejadiannya di abad ke-21, kapten kapal akan bisa sampai ke pantai dengan memakai GPS dan navigasi modern lainnya. Tapi menariknya, kali ini kompas berfungsi dengan benar, karena sudah lama kutub utara bumi tidak berimpitan dengan kutub sejati di wilayah segitiga Bermuda. Garis agonis itu ada di tempat yang jauh dari sini. Nggak ada masalah dengan navigasi, tapi entah kenapa disinilah kapal-kapal lenyap. Sebenarnya nggak cuma di sini sih, di seluruh Samudra Atlantik ada berbagai lokasi tempat banyak kapal menghilang. Segitiga Bermuda bahkan nggak masuk 10 besar dari tempat-tempat semacam itu. Salah satu alasan utama kenapa banyak kapal hilang di sini adalah salah satu rute pelayaran paling populer di Atlantik adalah melalui segitiga Bermuda. Dan kalau ada makin banyak kapal di suatu tempat, bisa jadi makin banyak pula kecelakaan kapalnya. Sederhananya seperti itu. Lalu, keadaannya makin aneh. Teori-teori lain bilang ada celah ruang waktu di area ini. Kapal-kapal dan pesawat yang masuk ke dalam celah ini akan berakhir di masa lalu atau masa depan. Tapi karena alasan tertentu, nggak ada satu bukti pun yang bisa menjelaskan mitos ini. Nggak ada alasan untuk mendasari bahwa celah itu tersembunyi di suatu tempat di sini. Pangkalan peradaban luar bumi berlokasi di segitiga Bermuda. Para pengunjung dari galaksi lain mencuri kapal-kapal beserta krunya. Jadi tak seorang pun bisa menemukan bangkai kapal. Ini juga sebuah mitos populer yang nggak bisa dibenarkan secara ilmiah. Kraken hidup di suatu tempat di dalam segitiga. Ini adalah cumi-cumi raksasa yang menenggelamkan kapal dan juga merupakan legenda yang saling diceritakan oleh para pelaut. Tapi cumi-cumi raksasa tinggal di kedalaman laut. Hewan ini bisa tumbuh sampai seukuran setengah gerbong kereta. Tapi belum pernah tercatat kasus di mana Kraken menenggelamkan kapal besar. Di area segitiga Bermuda, Kraken belum pernah terlihat. Orang-orang di masa lalu nggak tahu akan keberadaan makhluk ini. Jadi saat melihatnya untuk pertama kalinya, mereka menggambarkannya sebagai monster besar mengerikan. Cumi-cumi raksasa termasuk makhluk yang paling sulit dipahami di bumi. Dan ilmuwan harus memakai sonar untuk menemukannya. Hewan ini nggak suka meninggalkan kedalaman laut yang gelap dan kemungkinan akan takut terhadap bunyi kapal. Jadi, fakta ini harusnya mencoret cumi-cumi sebagai tersangka. Laut adalah salah satu tempat paling luar biasa di bumi. Laut bukan cuma indah, tapi juga berbahaya. Kita semua tahu tentang hiu, gurita raksasa, badai dahsyat, dan segitiga Bermuda. Tapi ada sesuatu yang lebih ngeri dan lebih berbahaya daripada semua ini. Aku lagi membahas tentang arus rope.
Kapal pesiar berpenumpang 4, Mignonette, sedang berlayar melintasi Tanjung Harapan, Afrika bagian selatan. Sebuah badai menerjang, tapi kapal pesiar itu berhasil bertahan. Sore harinya, angin telah sama sekali reda, laut tenang. Tim yang telah kelelahan karena badai itu akan beristirahat. Saat itu, entah dari mana, sebuah gelombang setinggi 12 meter muncul dan menghantam kapal pesiar dengan kekuatan mengerikan. Kapal pesiar itu menyerah dan tenggelam. Syukurlah para penumpang lolos dengan sebuah sekoci. Selama 24 hari berikutnya, mereka hanyut di lautan lepas sampai diselamatkan oleh sebuah kapal lewat. Tak seorang pun percaya cerita dari para penumpang selamat tentang gelombang raksasa itu. Cerita ini bukan alur sebuah film thriller, tapi peristiwa nyata yang terjadi tanggal 5 Juli 1884. Nah, sekarang bayangkan kamu sedang berlayar di atas kapal pesiar modern di laut terbuka. Matahari bersinar cerah, tak ada awan segumpal pun. Laut sebening kristal dan tenang. Apa yang lebih baik dari liburan seperti ini? Tiba-tiba kamu dengar deru yang sangat keras. Dalam 2-3 detik, gelombang besar setinggi 10 meter muncul dari permukaan laut yang tenang dan menghantam kapal pesiarmu. Syukurlah kapal berhasil tetap terapung dan gelombang lenyap secepat datangnya. Ini juga kasus nyata yang menimpa pemilik kapal pesiar Clarion tanggal 17 Juni 2018. Gelombang ini punya berbagai nama: gelombang putih, rogue, pengembara, monster. Orang Prancis menyebutnya lelucon buruk. Sayang, nggak ada yang bisa diketawain. Pertemuan dengan gelombang semacam itu biasanya berakhir dengan kapal tenggelam. Siren, monster laut, kemarahan Poseidon. Beginilah orang menjelaskan kemunculan gelombang raksasa di zaman kuno. Christopher Columbus adalah orang pertama yang menulis catatan tentang arus rock sebagai fenomena alam. Di bulan Agustus 1498, timnya menjelajahi pesisir Hindia Barat, kemudian disebut Amerika, ketika tiba-tiba semua kru mendengar raungan memekakan telinga. Lalu, gelombang menjulang setinggi 26,8 meter, muncul entah dari mana. Syukurlah, gelombang itu lewat dan Columbus melanjutkan perjalanan. Setelah itu, banyak dicatat laporan tentang fenomena ini. Tapi tak seorang pun percaya kepada para pelaut itu. Ikan duyung, kraken, dan sekarang gelombang monster? Ayolah kawan. Beginilah biasanya reaksi kepada siapapun yang mengaku telah menyaksikan gelombang mengerikan itu. Bahkan ketika sebuah arus rock setinggi 22,6 meter tiba-tiba menghantam kapal Inggris Queen Mary di tahun 1942, ke-15.000 orang selamat yang menyampaikan cerita itu nggak dianggap serius. Baru di tahun 1995, arus rock dicatat secara resmi dengan alat khusus. Hari itu, sebuah gelombang setinggi 25,9 meter menghantam anjungan gas Norwegia, Dropner. Untuk mempelajari sifat gelombang ini, di tahun 2000, Uni Eropa membentuk proyek internasional bernama MaxWave. Sebagai bagian dari proyek ini, ilmuwan meluncurkan 2 satelit untuk memonitor lautan dunia. Tapi, akhirnya mereka mendapatkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ada teori gelombang khusus yang menurutnya, makin besar gelombang, makin kecil peluang terjadinya. Satelit MaxWave berhasil merekam gelombang sampai 25 meter. Tapi inilah bagian yang paling menarik. Gelombang seperti itu harusnya cuma muncul tiap 200 tahun. Tapi kedua satelit itu menemukan 10 gelombang monster dalam 3 minggu pertama operasinya. 19 tahun telah berlalu sejak saat itu, dan kita baru sedikit sekali tahu tentang arus rock. Yang terburuk adalah ilmuwan belum tahu cara memprediksikan kemunculan gelombang ini sebelumnya. Radar dan sonar modern telah merekam ukuran gelombang ini. Tingginya mencapai 11,9 meter sampai 50 meter. Kecepatannya bisa mencapai 99,8 km per jam, dan perkiraan berlangsungnya antara 20 detik sampai 2 menit. Meskipun informasi langka, ilmuwan telah berhasil membagi gelombang ini menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah gelombang putih klasik. Ini bukan hanya muncul dalam badai, tapi juga di laut tenang. Setelah kemunculan yang tak terduga, gelombang akan segera larut tak berbekas ke dalam air. Jenis yang kedua adalah 3 bersaudari. Pas dugaanmu, ini adalah 3 gelombang berturut-turut yang salah satunya lebih besar dibanding yang lain. Super tanker besar sekalipun bisa pecah jika terjebak dalam gelombang seperti ini. Jenis ketiga adalah monster gelombang. Dari ketiga jenis ini,
Gelombang ini adalah yang paling berbahaya dan yang paling susah ditebak. Bayangkan bangunan berlantai 15. Pemandangannya tentu menakjubkan, tapi aku nggak mau melihatnya dalam dunia nyata. Tapi, kamu bisa nonton banyak video tentang arus rock di YouTube. Tapi setelah nonton video kami ya. Tapi, apa yang mendorong terbentuknya gelombang kesepian ini? Tidak ada yang tahu. Mungkin gelombang rock sama sifatnya dengan tsunami? Sama sekali enggak. Tsunami muncul karena gempa bumi bawah air dan membesar ketika mendekati pesisir. Sebagian orang percaya bahwa arus rock muncul ketika arus laut bertemu dengan angin haluan yang kuat. Yang lain yakin gelombang itu terbentuk dari tabrakan arus hangat dengan arus dingin. Tapi yang lain lagi yakin bahwa arus ini terjadi karena anomali gravitasi, ketika gravitasi turun atau naik tajam. Ada juga teori gangguan gelombang. Banyak gelombang kecil berpadu jadi satu gelombang besar, seperti bola salju. Tapi teori paling menarik adalah gelombang terbentuk karena vampirisme kinetik. Sisipkan lelucon Dracula di sini. Menurut teori ini, dalam kondisi alam tertentu, gelombang memperoleh kemampuan untuk saling bertukar energi. Dan di antara semua gelombang itu, akan ada satu gelombang vampir yang akan menyerap energi semua gelombang lain. Setelah mengumpulkan energi yang cukup, gelombang vampir melepaskannya. Teori ini menjelaskan kekuatan benturan dan lenyapnya yang tiba-tiba. Sebagian ahli oceanografi percaya bahwa arus rocklah yang bersalah atas semua hilangnya kapal di tempat paling misterius di Samudra Atlantik, segitiga Bermuda. Dan meskipun ada kemungkinan arus rock muncul secara periodik di sana, mustahil menganggapnya sebagai pemecahan utama misteri segitiga itu. Di samping kapal, pesawat juga lenyap di sana, dan mustahil gelombang itu bisa mencapai pesawat. Yang makin menambah misteri kepada fenomena tersebut, gelombang ini bukan cuma muncul di laut, tapi juga di danau-danau. Arus ini tercatat berkali-kali di Great Lakes. Di Danau Superior, danau terbesar dari semua danau di Great Lakes, munculnya gelombang tiga bersaudari telah tercatat beberapa kali. Selain arus rock, pelaut telah bercerita tentang fenomena yang lebih mengerikan lagi, rongga laut. Bayangkan ini sebuah gelombang yang sangat besar, tapi kebalikannya terjadinya di bawah air, membentuk turunan yang luas di laut. Tapi nggak seperti gelombang, rongga semacam itu belum pernah dicatat. Arus rock bisa sama ganasnya dengan membentuk rongga laut dalam air. Ketika gelombang meninggi, seluruh air di sekitarnya tertarik. Jadi di dekat dasar gelombang, lubangnya bisa sangat dalam. Jika buritan atau haluan berakhir di sana, kapal bisa langsung tenggelam. Kurasa seharusnya film Jaws, Rahang, diganti dengan film baru, Waves, Gelombang. Peduli amat dengan ikan hiu sekarang, kalau gelombang seukuran pencakar langit bisa menerjang ke arahmu kapanpun. Hey, ada yang ingat film The Poseidon Adventure? Ceritanya tentang arus rock yang membalikkan kapal laut itu. Nggak ada cara mengantisipasi arus rock, tapi kamu bisa menurunkan risiko bertemu dengannya secara signifikan. Pelajari catatan sejarah dan meteorologi area yang ingin kamu kunjungi. Seringnya, arus rock ditemukan di lepas pantai Afrika di Samudra Hindia dan di Atlantik Utara. Omong-omong, arus rock menerjang tempat itu tahun 1985 di mercusuar Fastnet Rock ketika terekam gelombang tertinggi yang pernah tercatat. Tingginya mencapai 48 meter. Kalau arus rock nggak membuatmu gentar dan kamu tetap bertekad untuk berlayar, maka waspadai perubahan cuaca. Dan yang terpenting, sering-sering lihat ke ufuk. Ombak tunggal bisa muncul di kejauhan hingga kamu punya kesempatan untuk menghindarinya. Dan jika arus rock meleset sedikit dari menenggelamkan perahumu, nah pas arus itu lewat, pastikan kamu lambaikan tangan ya.